قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bercengkrama berdekatan dengan Sayyidul Wujud Maulana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama, saya tidak akan memperpanjang karena masih ada pembicara-pembicara yang lain. Saya ajak bertobat bersama. Taubat, minta ampun kepada Allah di tempat yang mulia, di waktu yang mulia. Kita akui kita banyak dosa, banyak menyakiti Nabi, banyak berbuat perbuatan yang membuat Nabi Muhammad menangis dalam barzah. Di kesempatan emas, sama-sama kita taubat. Saya banyak dosa, Anda banyak dosa, kita sama-sama banyak dosa. Dan minta kepada Allah dengan mahallul qiyam, kita berdiri meminta kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah, kita menjerit menyebut nama Allah, Allah, Allah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam Habibi ya Muhammad ya Rasul Khafiqani ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam Qiblatain Allah ya Nabi
kepada kita. Kita sadar bahwa kita semua bakal pulang ke rahmatullah. Kita bakal wafat menjadi jenazah yang tidak ada apa-apanya. Sebelum saat itu tiba kepada kita, sebelum kejadian itu menimpa kepada kita, mari kita berteriak menyebut nama Ya Allah, Ya Allah dengan keras. Allahu Ya Allah. Kita ampun kepada Allah, terus jangan berhenti menyebut nama Allah. Moga bibir kita bisa menyebut nama Allah yang mengeluarkan Anda dari rahim Allah, yang memberikan Anda pendengaran Allah tanpa dibayar, yang memberikan Anda bisa melihat dengan jelas Allah ketipan mata tidak bisa dihitung, yang memberikan Allah diberikan secara gratis. Tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa melangkah, semuanya Allah, 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 Allah. Sayyidi ya Rasulullah, ishfa liman hadara hadal majlis, ishfa liman hadara hadal majlis, ighfar dhunubana ya Rab, ighfar dhunubana ya Rab, ighfar dhunubana. Kami semua ahli dosa, ahli noda, ahli pura-pura. Berkat Rasulullah, berkat Rasulullah, berkat Maulana Muhammad, semua yang hadir munajat meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita semua jadi keluar dari majelis ini dengan hati yang suci, hati yang ingin bertemu dengan Nabi, hati yang ingin bertemu lama dengan Nabi, hati yang ingin melihat muka suci Nabi, hati yang ingin berbaca dengan Rasulullah, hati yang selalu rindu dengan Rasulullah, hati yang selalu ingin menerima ajaran Nabi. Ampuni kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa-dosa semua yang hadir. Kami mohon kepadamu, kalau ada ibunya yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Kami khusus dari wali dari Basafiyah binti Muhammad Al-Haddad, awal-awal sahabat Ma'amar Saliyah, disairkan oleh Firmaaf Rasul wa Hubur. Mudah-mudahan semuanya, ayahnya, ibunya yang sakit, diangkat penyakitnya, yang sekarang ini berada di barzah, yang sedang diazab, mudah-mudahan barakah Rasulullah, angkatnya diangkat oleh Allah, dijadikan kuburannya Rabbah Miladul Jannah, dikumpulkan dengan syurga Nabi Muhammad, dikumpulkan dengan syurga Nabi Muhammad. Semuanya minta ya Rab, 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 ya Rab. Mudah-mudahan Indonesia kita cinta ini menjadi baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur, wa rabbun ghafur, wa rabbun ghafur, wa rabbun ghafur. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkat selawat. Allahumma shalli wa ajlil talibin bil talibin. Allahumma shalli dengan keras ala sayyidina Muhammad wa ajlil talibin bil talibin wa
وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله mudah-mudahan semua yang keluar dari majelis ini husnul khatimah. Yang ada hutang tambahan hutangnya dibayarkan oleh Allah. Dan juga mimpi Nabi mudah-mudahan berkati maulid Rasulullah Nabi. Semuanya yang ada dosa dihapus seperti bayi yang baru lahir. Yang ada hajat dikabul. Yang ada hajat dikabul. Yang ada hajat dikabul. Mudah-mudahan semuanya kabul dengan Rasulullah. Menghidupkan maulid Rasulullah. Setiap hari membaca salawat ala Rasulullah, hidup dengan Rasulullah, mati dengan Rasulullah, di barzah dengan Rasulullah, di yaumul qiyamah dengan Rasulullah, berdekatan tangan dengan Rasulullah, berdekatan tangan dengan Rasulullah, berdekatan tangan dengan Rasulullah, kumpul dengan Rasulullah, bersama dengan Rasulullah, bagaimana keadaan yang berkenan. ومنا في طريقته وما فاتتنا الفتن اللهم صل وسلم وبارك عليه. Duduk kembali. Mari saya hadiahkan dzikir fida untuk Sahibul Qaul Muallim Said. Kita hadiahkan dzikir fida ini, bacanya singkat, padat. Saya berpendapat ijazah dzikir fida ini saya dapat dari Syekh Murabbi Ruhi Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman Ibn Al-Imam Al-Muhaddith Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih, yang sanadnya bersahabat kepada Imam Al-Arifullah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau menerima daripada gurunya Maulana Imam Al-Muhaddith Syekh Ali bin Abbas Al-Maliki. Beliau menerima daripada gurunya Syekh Saiful Hilal, ulama yang paling alim di Abu Dhabi, biisnadihi dan Imam Abu Hasan Asy-Syabili, Imam Abu Hasan Asy-Syabili menerima dari Rasulullah SAW fil manam, di dalam mimpi. Siapa-siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu Allah, dibaca 4 kali, sama seperti membaca la ilaha illallah. Ikuti dengan saya, ya. Jadi siapa-siapa baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu Allah, dibaca 4 kali, sama seperti membaca la ilaha illallah 72.000 kali. Dihadiahkan kepada Sahibul Maqam. Ya. Ikuti dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya, saya ijazahkan semuanya sebagaimana saya dapat ijazah dari guru saya. Jadi Anda baca 4 kali sama seperti Anda membaca la ilaha illallah 72.000 kali. Hadiahkan kepada orang-orang tua Anda sudah wafat. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakumullah khairan jazak. Untuk mauidhah hasanah selanjutnya insyaallah akan disampaikan oleh Fadilatul Habib Nabi Muhammad bin Aqil Al-Atas. Fa alaihi
فليتفضل مشكورا. صلى الله على سيدنا محمد. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وبركا فيه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين. امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Biar Habib teh jauh kali ka Empang. Terus penting abdi nege geringan jadi hayang buru-buru uih, tapi ningali loba kieu jadi terjadi uih. Nah, bahasa Sunda bahasa Melayu itu. Hah, ini belum menjawab. Menantung tidak tinggi saya. Terus oh ininya guys arek carita namanya yang carita. Aduh, alhamdulillah tidak tinggalin di jero tinggalinnya mau tidak tinggalin nohong itu. Alhamdulillah urang teh ngayakeun maulid kunaon sih ulama ngarakeun maulid karena urang teu wau Nabi Muhammad. Teu wau Nabi Muhammad, mun teu wau aya cinta teh. Moal aya cinta, mun eueuh cinta wani korban teh, moal wani korban. Mun eueuh cinta percaya teh, moal percanten. Jadi maulid itu untuk mengenalkan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aya carita aja. Abdi mah carita unggulnya supaya balik ka imah ka bawa carita. Ada seorang ayah kalau urang teh mun urang dilahirkeun pertama sakeun maca naon? Adzan jeung qomat. Adzan telinga kanan, qomat telinga kiri. Cek si anak teh bapak ejek emak teh bapak ngadanan ejek komatan bener teh bener nu nitah saha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus cek emak teh bapak teh nyunatan api nu nitah saha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bapak motong korban teh akekah saha nu nitah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus nyukur rambutna ditimbang, terus timbanganana disedekahkeun nu nita saha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kitu nu nguruskeun abdi Rasulullah nya bapak mah ngawakilkeun. Jadi nu ngurus urang saha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu nitah ka bapak urang melalui ustad-ustadna potongkan rambutnya, potong akekah, sunatan, adanan, berengaran nu alus, lain Joni, lain Toni. Tapi Muhammad Amin, Muhammad Syarif, tapi nulakuna Amin nak Muhammad tidak pakai. Kabeh kitu nya Muhammad Yusuf nan dipake. Ai Muhammad nama teu yang level hungkul teu guna naon gitu. Ai si anaknya makin gede. Nutup auratna, lutut jeung pusarna tadi tutup memakai celana teh panjang seutik. Kunaon papasan nitah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas sudang sare bapana teh musab muka sambil ngadoa alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bapak pasti nunitah Nabi Muhammad nya cenah anak teh aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain ku sosokna. Pagawean urang sasapoe teh ternyata nu ngajakeun lain guru urang
lain kiai arek asuka kemana itu jadi bapakna balik deui kunaon bapak oh make kaki kanan dijitana make kaki kiri eta ge Nabi Muhammad nya Nabi Muhammad nu nitah aya pas mana teh arek masak sayur teu nyaona bapakna ngomong tong poho tambahan make gula seudiknya ceuk anakna kunaon bapak Nabi Muhammad nu nitah sakali waktu anakna hayang meuli sate meuli duren bapakna entong dong kunaon bapak sieun tetanggana ngambek duren tapi teu meunang durenna eta losor ngalarang itu pantesan bapak embung teh ngaduruk ngabakar sate da aseupna ka tetangga ai dagingna henteu Islam teh nepi ka dinya sensitifna sieun meuli duren da sieun kampung nu sabelah anakna cari bapak hayang duren ceurik da urang mah ngadahar duren bapak hayang sate ceurik padahal urang mah teu mere sate na morek ngabakar sate meunang bikeun ka tetangga entong teu dibikeun meuli duren bikeun jeung kinca jadi kabagi-kabaannya akhlak tapi kasale waktu teh si indung nanti arek ngaduruk lupa si bapak di pareman urang bapak cek Rasulullah nu ngaganggu umatku lain umatku wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min man la ya'man jaru bawaiqah demi Allah tidak sempurna iman kalian kalau masih bisa mengganggu tetangganya urang gitu teh tempo di imah urang teh aya jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arek ngiduh ge teu meunang ka kiblat teu meunang ka kanan lain haram tapi ka bawah atau ka kiri aya mun di kiri eta tetangga kumaha ka handap atunya tapi kabehna diajarkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi hirup urang teh kabeh metodena ajaran teh Rasul di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arek sare diudangkeun udang teh udang heula eta tempat dina rapihkeun heula kunaon Rasulullah SAW ngajelaskeun kitu arek sare di baleuman mampu kabeh kecuali hiji dua kunaon Rasulullah menita arek sakola sepatuna dikuprak-kuprak heula da sieun naon sieun aya binatang dinya nu nikah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabeh pagawean urang teh anu ngajarkeun saha ngan urang teu wauh Nabi Muhammad parang saurang teh guru nu ngajarkeun ka urang Nabi kasih indung ngomong mun nyaho mah pasti buah hati abdi mah istilahna teh mun urang resep ka batu teh naon tah mun naon teh nya lain ngepeng naon teh idola nya idola ai ustaz teh kunaon teh ngomong ka kabeh ti Nabi Muhammad ai ustaz idolakeun ka abdi cek si indung teh mun nyaho kitu mah ti mimiti idola abdi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun sing jujur ustazna ieu teh kita Nabi Muhammad ieu teh kita Nabi Muhammad kabeh Nabi Muhammad ternyata salaki abdi ge bageut ka abdi teh Nabi Muhammad nu nita lain bisa-bisa manehna anak bakti ka abdi teh Nabi Muhammad nu nita lain kena bisa-bisana abdi ge masak karena Nabi Muhammad lain kena maneh lain kena anak di ayeuna arek ngomong masak ya Allah abdi teh masak lain kena salaki lain kena pamajian anak karena engkau ya Allah hampura abdi salaki sing berkah anak sing berkah masak lagi sambil ngobrol ka Allah sambil bicara ka Allah eta ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayeuna mun ditahlilan saanu ditahlilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diaturkeun asup ka kuburan ge kabeh diatur ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu pertama dikenalkeun di kuburan bau teh jelema Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bau moal dibawakeun dari situlah para ulama mengadakan maulid menceritakan apa kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ngajelaskeun ka urang kabeh umatku kullul mukmin mazal bala bil mukmin itu bala ujian akan terus menyertai umatku pada hartanya, pada anaknya, pada istrinya, pada dirinya hatta yalqa rabbahu wa laysa alaihi khatiyah sampai dia kembali kepada Allah tanpa dosa
bentak namun termacet tong ngambek leungit dosa. Muntir bocor tong ngambek leungit dosa. Sakali waktu salakina datang ka iman po. Bapak eta cini bocor. Alhamdulillah. Cek Habib tadi leungit dosa cenah. Atuh bener kan? Lumayan leungit dosa. Cek si isin begitu mau ditambahan eta dosanya dibocorkeun 2 cing loba dosana cing leungit dosana. Ikhwani rahmatullah. Urang teh dibere ku Allah. Mantapna maulidnya untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu teu wau kira-kira percaya teu? Urang boga dulur, boga tetangga, urang teu percaya mun teu deukeut percaya teu? Muhammad duit 10.000 mah bisa, mun 100.000 mikir heula 1 juta moal mungkin. Mun urang teu percaya ka Rasulullah, mun urang teu wau ka Nabi Muhammad mungkin percaya. Ketika saya pernah mengajar nyoba-nyoba gitu ngomong ke santri, santri, mun abdi ya guru maneh nitah mikeun duit, ninjemkeun duit atau mere duit ka babaturan maneh 100.000. Kok abdi digantian 200.000, percaya teu? Percaya. Benar. Unaon Nabi Muhammad keur ngomong teu dipercaya. Mun sanu sedekah pokok bakal diganti ke berlipat ganda, bakal dihampura dosana, bakal diangkat derajatna. Unaon teu percaya? Nyopot 100.000, dicopot 10.000. Dan tak percaya. Lain 100.000 nah, lain 50.000 nah. Karena memang kita belum mengenal Nabi Muhammad SAW, belum mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai satu cerita, cerita ada yang sebenarnya supaya tertunduk. Ayah si Hasan teh santri nanti geus 5 tahun pasantren. 5 tahun pasantren beak bekalna, bapana geus maot, indungna geus maot, bekal eueuh balik ka imah. Menang warisan ti bapana kawin. Tapi ternyata gawena di mana di sawah teu hasil. Pasantren baheula mah diajarna silat oge, ilmu alat oge, nya ilmu fikih diajarkeun kabeh. Pokoknya nu balik ke pasantren mah jawara, pendekar. Kemudian ditambah make asma, geus kumpulin tiba ge bisa. Baheula. Ayeuna mah teu paling nyamel di sana. Harum eta. Malun. Iya si Hasan teh balik ka imana geus kawin ternyata hasilnya kurang memuaskan. Babaturan ngomong kan, ai pan mana teh bisa silat ka pasar atuh eta jagoan pasar teu boga naon ku teh Mas. Kumana mah bakal eleh. Bener, sambeurkeun ke pasar teu nyaona bener. Sakali gebrak eleh ka jagoan pasar. Jantilah si Hasan jadi jagoan pasar, tapi mana teu nunggul. Teu maling teu ngan anak buahna dititah maling jeung nangge 5 tahun di pasantren, 5 tahun di pasar. Sakali waktu nemu babaturanana geurek balanja kita nyumput mah di balik tembok era sieun ka tembok. Ceurik mah ya Allah. Sedih mah teh di mana babaturanana nempo. Wajah-wajah pasantren teh aralus bersinar. Di hatena ngomong isukan rek tobat ka Allah, arek balik ka guruna arek tobat. Bener ge isukan datang ka guruna, guru abdi teh hayang tobat, datang ka dieu teh. Kau naon? Ngadenge maneh jaya cenah di pasar. Jaya naon guru? Abdi teh jeureuh di pasar mah. Ayeuna geus hiji maneh tobatnya. Tobat, asup ka kamar mandi, curi di kamar mandi ngakuku. Heran guru na aya naon cenah? Kunaon ceurik? Guru geus 5 tahun tara wudu. Geus 5 tahun tara wudu. Cek guruna teh loba nu teu wudu teu make ceurik. Aya maneh bisa ceurik eta hebat. Pintu Allah samuga jang maneh. Sebab ketika berwudu itu dosa muka hilang. Dosa tangan hilang. Makanya para ulama ketika berwudu, ya Allah ketika basuh muka, ya Allah ampuni dosa-dosa muka aku. Aku bertobat ya Allah. Ketika basuh tanganmu, ampuni dosa tanganku ya Allah, aku bertobat. Maka setelah selesai wudu, dosa kecilnya hilang, dosa besarnya hilang. Sebab ketika berwudu dia benar-benar bertaubatan nasuha. Aya orang kadang wudu tapi teu nyahonya. Seorang istri pakai lipstik,
atau pakai bedak wudu unggal poe tersah dan bedak mah teu dileungitkeun listrikna teu leungitkeun eta kutekna teu dileungitkeun eta moal asup air kadinya teu nyaona salakina teu eungeut ai maneh geus kieu berapa tahun 10 tahun aduh semuanya kunaon eta teu saya kutek mah aya bedak mah unggal wudu mah teu meunang aya nanaon halangan cek manehna teh ai tanggung jawab maneh kudu teu ngajarkeun abdi terus gawe dosana sarua. Jadi kaum ibu mulai wudu bersihkeun nya. Dan ketika berwudu ada dua niat. Niat pertama niat sunnah wudu, jeung niat fardu wudu. Geuning karang ngadenge kos kieu. Ketika membasuh tangan nawaitu sunnatal wudu sebab dia bukan fardu wudu, masih sunnah wudu. Nawaitu sunnatal wudu ketika membasuh tangan, berkumur, masuk air ke hidung, itu melakukan sunnah wudu. Maka niatnya nawaitu sunnatal wudu, belum fardu. Selesai daripada sunnah, dia mengambil air membasuh muka, maka nawaitu fardhon wudu atau nawaitu taharatalis. Soal niat wudu ada dua. Sunnah ketika membasuh tangan, sebab wudu itu terbagi dua, yang sunnah ada yang apa? Yang sunnah ketika membasuh tangan, mulut dan hidung. Tidak perlu niat lagi ketika mulut dan hidung, cukup ketika membasuh kedua tangan. Dan ketika membasuh muka, maka sedang fardu. Nawaitu fardhon wudu. Harus diajarkan dia, kita punya anak belajar benar teu wuduna. Teu nyaona asal wuduna teh. Geus salat geus. Maca baca teu jereuk, rakaat teu jereuk, geus. Sampai 20 tahun dia tidak tahu, sampai pesantren baru tahu. Makanya saya wajibkan kepada santri-santri yang baru masuk ke pesantren, jangan pegang kitab. Pertama lihat dulu wudunya bener nggak, sholatnya Fatihah dan tasyahudnya betul apa enggak. Jangan baca kitab ternyata 2 bulan 3 bulan karaknya Fatihah terjun. Eta 3 bulan kamana dosana si guru dosana. Kembali cerita si asalnya. Jadi kamu bisa menangis sambil berwudu, itu hebat. Pintu Allah sudah terbuka untuk kamu. Banyak orang punya dosa besar tapi tidak menangis, akan tidak berdosa. Ayo sekarang sholatlah dia. Allahu Akbar, ketempo dosa lagi dia. Itulah arti khusyuk. Arti khusyuk non, sholat Allahu Akbar, ketempo dosana dan neraka di hari kemenangan. Allahu Akbar, eta dosana kabeh hari kemenangan. Makanya para ulama mengatakan jangan pernah melupakan dosa walaupun 40 tahun, taruh di kening sini. Makanya ketika orang-orang berbuat dosa, kita melejik kurang panggilena. Nah boleh lejik kurang panggilena, tidak akan pernah menilai orang berbuat dosa, sebab dosana dia kategori dia. Kunaon mana cenah poe menjelma dosa, katutupan ku dosa abdi. Kabeh jelema wali, kunaon wali? Nah, cerita umat Nabi Muhammad teh wali. Percaya ke? Kieu caritana. Urang kan tadinya dari air sperma. Kita diciptakan dari air hina ke? Diangkat oleh Allah menjadi manusia. Hamba Allah itu titel yang paling besar yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Hamba Allah. Tidak cukup dengan hamba Allah, diberi Islam. Wa raditu lakumul Islam Madinah. Allah ridho Islam menjadi agama kita. Hebat ke ridho hebat. Tidak cukup dengan itu, ditambah lagi menjadi umat kekasihnya umat Nabi Muhammad SAW. Itu tanda benci, tanda sayang. Benar. Dari air sperma yang hina, makanya ketika sholat jangan lepas. Kita ini air sperma yang hina, ya Allah, angkat aku ya Allah dengan kebesaran ya Allah. Jangan sampai aku terhina terus dengan semua hawa nafsu. Angkat aku ya Allah menjadi hamba-Mu yang soleh. Jangan, makanya saya punya santri kalau lagi liburan pulang taruh di sini ya preman, entong santri itu benar. Tapi kamawat kalau dicabut premanan, ya. Dan di dia preman tong pernah lepas dan di kantongnya, namun preman. Eta santri nu hebat, lain ustad, lain kiai, lain habib preman. Selanjutnya si Hasan, karena si Hasannya sholat Allah Akbar jari Ustaz, saya nggak bisa sholat. Tiap saya sholat semua dosa saya nampak di depan.
Itu bagus, anakku. Banyak orang sholat yang banyak dosa nggak menangis. Kok bisa menangis? Namanya pintu Allah sudah terbuka belum? Ternyata lulusnya di pasar lagi pesantren. Ketika dia merasa dirinya hina, di situ mulai ada cahaya Allah keluar diberikan. Ketika menganggap dirinya bersih, abdi mau ustaz, kiai, anak santri, tuh ilmuwan. Ketika dia merasa dirinya hamba, hina, paling banyak dosa, di situ mulai terbuka pintu rahmat Allah, nur Allah diberikan. Akhirnya dia sholat. Kamu lanjutkan sholat. Sholatnya sambil menangis dia. Selesai sholat dia mengatakan, Ustaz, tanda Allah menerima amal saya, tobat saya apa? Si guru mengatakan, kalau Allah menerima tobat kamu, maka insya Allah engkau akan dimudahkan untuk berbuat baik dan akan dikenakan hukumannya di dunia. Sebab umat Nabi Muhammad dosanya di dunia, di akhirat nggak ada hukuman. Dosa umat Nabi Muhammad dihukum di dunia, di akhirat tidak ada. Sing yakin eta berkat doa Nabi Muhammad SAW ketika dikatakan ayat turun wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, yang tafsirnya Allah mengurangi, sungguh aku akan memberikan engkau suatu yang aku akan puas. Lalu mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, aku tidak akan puas kalau ada satu umatku di neraka. Nggak mau, kayaknya semua juga. Hebat tuh, untungnya orang jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nanti terakhir saya akan ceritakan bahwa umat Nabi Muhammad kabehna asup surga tanpa hisab. Bisa tuh? Itu maka hisab. Ingatannya terakhirnya. Kembali cerita si Hasan. Bagaimana tanda Allah menerima tobat saya? Kalau kau diterima tobatnya, disegerakan siksaan di dunia. Kalau enggak di akhirat nanti. Ya sudah, saya tunggu. Balik ke rumahnya, menjadi cangkul lagi, menjadi petani lagi, lancar, ternyata berhasil. 3 bulan datang ke gurunya, guru, kan saya tukang mukul, tukang nyuri, kok aman-amanan di rumah. Bahkan semua saya punya buah-buahan enak, pohonan saya subur, nggak ada yang ganggu saya, nggak ada yang nyakitin saya. Padahal saya banyak dosa, apa tandanya? Kok nggak ada tandanya? Gurunya bilang, tunggu, semua akan waktunya. Akhirnya 6 bulan berlalu. Suatu hari istri si Hasan mengatakan, kan anak kita panas, cari obat. Aduh, beting-beting gerimis deh, nyokot sambil keluar. Arek nepi ka warung, ternyata warung kabuka, ngajor saurang di teriakan maling. Membuka warung udah maling, si Hasan hareupeun warung. Dan bentar, orang kamu keluar pakai pentungan, digebukan sa kampung, udah pakai kerebongan dia. Balik membuka warung, nu gelang sa eta maling. Aduh, maling makan itu, ieu Hasan bener, ternyata si Hasan itu bener. Akhirnya geus babak keluar dibawa ka imahna. Geus sadar, hampura jeung urang salah alamat. Teu kuna naon jadi dalam ieu teh ditumbuhan ku abdi. Tidinya si Hasan teh mun aya kopi napa ku anakna, anak mah heran. Bapak biasana ngambek baheula ayeuna mah tegur, bae teu moal poe teu. Da bapak pantes menang gitu cenah. Istrina Ai Hasan, biasanya kamu ngambek kena mun abdi teu masak, baheula ayeuna mah teu masak ulah oge pantes ti Hasan menang kosieu. Eta intina ilmu. Eta intina ilmu. Nyaho kabeh menang pantes. Sebab nyaho eta ujian ti Allah, tanda cinta Allah, tanda Allah ngangkat derajat. Ya. Kemudian si Hasan, lanjutnya si Hasan kayak tadi mau ya? Lanjut ya? Ayo dari tangganya, ya cik-cik manjik-ciknya. Ya hampura ke tetangganya, mengganggunya hampuranya. Sing menang berkah, ya. Hampura para tetangganya, hampura. Jadi mengaya ke majlis-majlis koskin, kemudian sing minta hampura ke tetangga. Mulai gentengnya, mun ke tetangga orang, saina eta cehuyan tetangga, dirapikan, tau nggak ganggu tetangga. Kita mencari hujan ke tetangga orang, aduh genting orang wiridan 1 juta kali mau diterima ke Allah. Sebab kita tetangga berciri, dah emang saya mau nangis namun lumutan gara kata sabar cicing pura-pura tenempo. Bersihkan di mah orang, tau nggak ganggu. Bersihkan sama orang, tau nggak ganggu. Cari tas si Hasan. Iya selalu mencari tanah kaduannya. Ustaz, abdi yang dengan Allah menang tuh. Bisa menang. Islam itu satu-satunya agama yang bisa, yang mengajak manusia untuk melihat Allah.
Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, aku tidak akan beribadah kepada Tuhan yang aku sembah. Aku tidak akan beribadah kepada Tuhan yang aku tidak bisa lihat. Aku harus melihat Allah, tapi melihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Akhirnya mengatakan si gurunya, kau perhatikan semuanya, kau akan melihat Allah. Perhatikan semuanya, kau akan melihat Allah. Maka mulai dari situ yang kecil sampai yang besar. Sekali waktu dia pergi umroh di bawah teman-temannya. Selesai umroh, karena dia baru umroh, dia nggak tahu. Dia bilang, ini seperti tiang gini, kau duduk di tiang, yang kemana-mana aku Ustaz Hasan jadi ustaznya. Kita akan beli makanan yang kemana-mana, baik, tunggu situ. Lama-kelamaan, lama nunggu haus, oke, yang minum. Tiba-tiba ketika mengatakan ingin minum, ada orang ngasih air minum. Mau minum, diambil sama dia. Yang kedua kali, pengen baca Quran. Mau baca Quran, ternyata ada yang menyodorkan Quran, mau baca Quran, diterima sama dia. Selesai baca Quran, ini naruh Qurannya, tapi rak-rak Quran di tempat masjid Haram jauh. Tiba-tiba orang mengatakan, selesai baca Qurannya gantian. Subhanallah. Dia di Mekah teh, saucap ngomong, langsung dia merek. Hayang cari, yo hayang merek. Hayang Quran, yo merek. Sekali kan hayang balik dia. Ini bapak dulu datang, lapar. Tiba-tiba dia mengatakan, Ustaz, hotel Ustaz, dengan hotel saya mau pulang, saya tidak bareng-bareng. Tunggu dulu, dia menghadap Ka'bah dan sujud pada Allah. Ya Allah, ternyata yang memberi minum saya lah Engkau ya Allah, memberi Quran adalah Engkau ya Allah. Tiap hari yang ngasih makan kita adalah, makanya kita diajarkan alhamdulillah di at'amani wasaqani wa kasani, tiga baju waswasa dan seterusnya. Pulang dari umroh langsung lompat ke guruna. Guru, saya sudah melihat Allah, Saya guruna ayeuna mana belajar ilmu saja, kita tasawuf nu lebih tinggi. Tong ngajarkeun murid mun hatena can wau ka Allah. Mun guru muridna can wau ka Rasulullah. Mun teu wau moal cinta ka Rasul, moal percaya ka Rasul. Mentang loba anu ngajual mana dengan satu kotak Indomie karena tidak mengenal Allah. Ingat, kita harus selalu mengenal Allah dan Rasulnya. Kalau mengenal, maka tidak mungkin kita berlalu di emperan toko, ada umat Islam tidur di situ malam-malam, dan kita berlalu tanpa menengok. Kita bukan Nabi Muhammad, mau diterima sholat kita, puasa kita mau diterima, sampai duduk, turun, nawarkan, terus balik, di mana kesehatannya? Kenapa kamu di sini? Oh, saya pulang kampung nggak ada uang, nggak ada duitnya. Untuk bisa ajakan, kayak imam kurang. Atau maling diajakannya. Kalau kita berlalu tanpa menengok kepada umat Muhammad, mau diterima sholat dan puasa orang. Jadi Islam itu bukan sholat saja, bukan puasa saja, tapi rahmah dalam diri kita kepada semua muslim. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kalam. Ayat tadi dengar tak? Umat Nabi Muhammad itu surga tanpa hisab. Dengarkan ya. Kabeh dalam satu hadis kita membaca apa namanya, maulid enggak? Thuluthu yadkhuluna jannata bighairi hisab, seperti umat Nabi Muhammad masuk surga. Dalam hadis Rasul diberikan apa? 70.000 umatnya masuk surga tanpa hisab. Kemudian Rasul minta tambahan 70.000 lagi tanpa hisab. Kemudian Rasul minta lagi, maka Allah memberikan tambahan dari Allah tanpa ada hisab. Tanpa ada apa? Hitungan 70. Dan tambahan dari Allah jelas nggak pakai perhitungan 70.000. Artinya apa? Semua umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab, kecuali kalau yang berhubungan dengan tetangga, dengan teman, maka hitungan itunya. Kalau dia tidak punya salah dengan teman, dengan saudara apapun, maka surga tanpa hisab. Kalau ada hitung-hitungan, apalagi dengan orang tua, maka tunggu dulu hitung-hitungan dengan mereka. Makanya setiap kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sertakan dalam amal saya yang baik, dalam doa saya semua orang yang telah berbuat baik kepada saya dan orang-orang yang pernah saya zalimi. Ingat dua, sertakan dalam doa dan amal saya orang-orang yang telah berbuat baik kepada saya dan orang-orang yang pernah saya zalimi, agar mereka tidak menuntut kita di akhirat. Pas kita masuk surga tanpa hisab, itu kamu telah mencuri atau mengotori tembok saya. Malaikat menjawab di dalam satu hadis, Allah menjawab mereka, itu lihat istana, iya, itu doa dia, itu istana bakal kamu. Betul ya Allah, betul. Meski Al-Quran maka nyokot istana, sebab kita tiap hari mendoakan mereka yang pernah kita
zalimi wal 'afwi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan jaza. Untuk mauidul hasanah yang terakhir insyaallah akan disampaikan oleh Fadilatul Habib Al-Habib Muhsin Al-Atas dari Madinah, insyaallah diterjemahkan oleh Fadilatul Habib Al-Habib Abdul Rahman Sahab. Fa'alaihi falatul mashkur. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah al-fattah al-wahhab al-jawad al-karim ذي الفضل الواسع والكرم العميم الذي أنزل في محكم الآيات والذكر الحكيم قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. Setelah beliau mengucapkan salawat serta salam kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beliau mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala siapa orang yang berbuat baik maka kebaikannya itu akan didapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. يعني الشاعر الإمام البوصيري يقول بشرى لنا أهل الإسلام. لماذا؟ لأن لنا ركنا. ما هو الركن؟ الركن في اللغة العربية جانب الشيء الأقوى، مثل هذه الأعمدة، هذه أركان قوية. ومن هو ركننا المقصود في هذا البيت؟ مقصوده رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Imam Busiri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan alangkah bahagianya kita karena kita telah memiliki satu rukun-rukun atau tiang-tiang yang mana tiang ini menjadikan kita adalah orang-orang yang mulia, dan tiang tersebut adalah seperti yang kita lihat di tempat-tempat ini. ويقول سيدنا الإمام الحداد فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جئته سعيا على العين سائري. حتى لو نحن مشينا من هنا من إندونيسيا المباركة إلى المدينة المنورة نمشي ليس على أرجلنا على أعيننا لم نفي هذا الرسول الكريم حقه. Di mana Imam Busiri rahimahullah ta'ala beliau telah mengatakan baginda besar Nabi Muhammad SAW dengan kemuliaannya. Kemudian Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau mengatakan alangkah bahagianya kita punya Nabi, yaitu baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang mana kita tidak mungkin membalas kebaikan beliau, usaha beliau, perjuangan beliau demi menyelamatkan kita, walaupun kita berjalan di atas kelopak mata kita dari Indonesia sampai ke Mekah atau sampai Madinah. Tetap saja kita tidak bisa membalas daripada kebahagiaan baginda besar Nabi Muhammad SAW atas apa yang beliau perjuangkan untuk kita. لماذا؟ لأنه ما من خير إلا ودلنا عليه. Tidaklah, karena baginda besar Nabi Muhammad SAW sebabnya beliau tidaklah ada kebaikan di muka bumi ini kecuali beliau yang pertama kali memberikan contoh bagi kita. وما من شر وأذية إلا دلنا عليه كذلك. Di mana juga tidaklah di dunia ini ada keburukan sedikit pun kecuali Nabi Muhammad SAW yang melarang kita untuk melaksanakannya. وقد علمنا من تعاليمه ومن خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، يعني كلمات بسيطة لكن معناها كبير وعظيم جدا. Di mana kemuliaan yang didapatkan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW, beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah kalimat yang sedikit tapi maknanya sangat luas. فمثاله كان صلى الله عليه وسلم في بيته وكانت في ليلة سيدتنا جويرية بنت الحارث زوجته أم المؤمنين. Di mana pada suatu saat baginda besar Nabi Muhammad SAW pernah berada di salah satu rumah istrinya, yaitu Sayyidah Juwairiyah bintul Harith, زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. Itu istrinya baginda besar Nabi Muhammad SAW yang merupakan ummul mukminin. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندها لصلاة الفجر. Pada saat itu baginda besar Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah istrinya beliau tersebut untuk melaksanakan sholat fajar. وكانت مستيقظة على سجادتها تذكر الله. Dan beliau sudah duduk, ya, wanita. نعم.
Istri beliau sedang duduk menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam sejadahnya. Ini perempuan, istrinya baginda Nabi Muhammad SAW sedang beribadah di malam hari dan Rasulullah keluar untuk sholat malam. هذا من قبل الفجر. نسأل الله أن يجعل نساءنا ونساءكم وبناتنا وبناتكم على مثل هذه الكيفية المرضية عند الله. Beliau katakan ini, lihat istrinya baginda Nabi Muhammad SAW sebelum fajar, dan ini perempuan, kita laki-laki. Ini perempuan, beliau sudah duduk di malam hari sebelum fajar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai subuh. ثم صلى الله عليه وسلم الفجر وجلس إلى الضحى وصلى الضحى ثم عاد إلى منزله فوجد السيدة جويرية بنت الحارث على نفس هيئتها تذكر الله. Kemudian ketika beliau sebelum fajar keluar dan melaksanakan sholat fajar, kemudian berdoa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai terbitnya fajar. Seketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya dan istri beliau yang mulia masih dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. فلما رجع صلى الله عليه وسلم ووجدها على الحالة هذه قال ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها، يعني من قبل الصلاة إلى الآن إلى هذا الوقت وأنت تذكرين الله؟ قالت نعم. Sampai baginda Nabi Muhammad SAW beliau senang dengan hal itu. Kemudian beliau bertanya, kamu duduk di sini dari mulai tadi sebelum fajar sampai sekarang sudah lewat fajar masih seperti ini? Lalu beliau mengatakan, iya ya Rasulullah. قالت بلى يا رسول الله. فقال لها صلى الله عليه وسلم أما إني قلت 4 كلمات 3 مرات، يعني أنا قلت 4 كلمات 3 مرات تزن بما قلت من يومك هذا، يعني كل ما ذكرت من قبل الفجر إلى الضحى أنا أتيت بدعاء 4 كلمات 3 مرات أكررها يساوي هذا الوقت الطويل الذي كنت تجلسين تذكرين الله فيه. Kemudian saking sayangnya baginda Nabi Muhammad SAW melihat istri beliau yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau katakan, wahai istriku, maukah engkau aku berikan 4 kalimat yang mana 4 kalimat ini bisa menandingi ibadah kamu dari mulai tadi sebelum fajar sampai terbitnya matahari. ما هي الكلمات ال4؟ Kemudian bertanya, apa itu kalimat yang 4 tadi itu? Yang 4 tapi bisa menandingi daripada kemuliaan yang dia baca. قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Itu kalimatnya. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa adada nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Jadi kalau mau lihat nanti ada di seperti apa namanya di Wadul Latif atau riwayat yang lain boleh diamalkan. فكان العلماء هكذا ينبغي عند كل دعاء إذا أردت أن تقول لا إله إلا الله لا تقل لا إله إلا الله وتقف، قل عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Ulama mengajarkan kita hendaknya ketika kita berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala membaca tahlil kalimat la ilaha illallah, jangan hanya sekedar sampai di situ, akan tetapi ditambahkan dengan yang tadi la ilaha illallah sampai yang tadi dikatakan sampai akhir tersebut agar dapat banyak pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. لذلك صلى الله عليه وسلم إذا دلنا على خير عظيم وكبير جدا. Oleh karenanya kita lihat dari hal ini bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan kepada kita segala sesuatu yang besar dan bermanfaat bagi umatnya. تعرف ما معنى عدد خلقه؟ خلق الله كم نحسب خلق الله في الدنيا وفي البر وفي البحر ومن الحيوانات ومن الجمادات أشياء كثيرة جدا. Tadi di antara zikir tersebut ya, disebutkan ada kalimat la ilaha illallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih, berbagai hitungan. Jadi dalam kalimatnya seperti ini kurang lebih. Di dalam doanya la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebanyak apa? Beliau menyebutkan sebanyak apa yang ada di bumi, yang ada di langit, dan semua yang Allah ciptakan sangat besar sekali. فعدد خلقه بس الخلق هذا الخلق ورد في الحديث أن كل قطرة مطر تنزل معها ملك. تخيلوا أنتم ما شاء الله في بوغور هنا بلاد المطر، تخيلوا من يوم ما خلق الله الدنيا بس في بوغور إلى يومكم هذا كم قطرة مطر نزلت؟ عدد الملائكة يفوق عدد الأمطار. Oleh karenanya kita bisa melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi dikatakan berapa banyak yang didoakan tadi. La ilaha illallahnya sejumlah itu. Sejumlah apa? Di antaranya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, jangan yang besar-besar. Kita lihat sekarang saja model hujan yang turun di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini setiap hujan yang diciptakan oleh Allah, setiap satu tetes diiringi oleh malaikat.
Ini berapa banyak yang Allah turunkan ke muka bumi ini, sedangkan tadi yang kita katakan kita berzikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah, yang kita minta kepada Allah sebanyak hal tersebut yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وفي هذا القدر كفاية وخير الكلام ما قل ودل. Saya rasa tidak banyak lagi, tidak panjang lagi, karena sebaik-baiknya pembicaraan adalah yang sedikit tapi bisa dimengerti. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kita dan bisa dimengerti. وجئنا لكم وقلوبنا ملأها الشوق والمحبة لكم، جئنا لصلة الرحم، وإن شاء الله تكون يعني مواصلة بين أهل المدينة المنورة، كما الحبيب المتكلم آنفا الحبيب محمد بن عقيل من أهل المدينة المنورة وتلقى علمه من المدينة المنورة، وهذا خير كبير الله أتى به لكم إلى مكانكم هذا المبارك حتى تستمعون منه الفوائد. Saya tidak berpanjang pembicaraan saya, tapi cukup dengan hal ini. Ini bukti diantaranya adalah satu silaturahmi di mana saya datang dari negara Madinah Munawwarah, negeri Madinah Munawwarah, dan juga tadi yang berbicara Habib Muhammad bin Ajil Al-Atas datang kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan apa yang kita bawa ke tempat ini bermanfaat bagi kita semua, insyaallah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir ilahi li kulli muslimin bima yatluna fil masjidil aqsa wa fil haram ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bijahi man baytuhu fi taybatin haramun wa ismuhu قسم من أعظم القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من علامات قبول المجلس حتى تعرف أنك قبلك الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس أن تدرك إن شاء الله جميعا ندرك صلاة الفجر في جماعة بإذن الله تعالى. Di situ pada akhirnya beliau mengatakan, mau tahu nggak kabul apa enggaknya hajat kita malam ini? Mau nggak? Mau. Beliau katakan alamat kabul hajat kita pada malam hari ini kalau besok pagi kita bisa sholat subuh berjamaah. الله سبحانه وتعالى يا رب انظر لهذا الجمع يا مولانا واجعل له نهج الرضا ديدانا وصل يا ذا الجود والإرفاق على النبي بهجة العشاق والآل والصحب خير آل ما مزق شوق حجاب الراني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Syukran jazakumullah khairal jazak. Untuk acara terakhir itu penutup doa. Namun sebelum itu saya sebagai pengatur waktu meminta maklum dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dari awal hingga akhir saya membawakan acara banyak salah-salah kata, salah-salah sikap. Saya mohon maaf dan maklum yang sebesar-besarnya. Untuk doa insyaallah akan dibaca oleh Ustazuna Fadilatul Habib Habib Muhsin bin Abdul Qadir Al-Atas. Fa'alaihi faridul maskura. Sallallahu ala sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min 'urabin wa min 'ajami. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. آمين يا رب العالمين. حمد سيدنا وصلى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما دفنا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم وحيد عندنا من أعمالنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم نسألك شفاء الجليل وقوة في اليقين وبركة في الرزق وعصمة من الذنوب ولباسا من التقوى وزهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وأنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى على محمد وعلى آله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم يوم الدين يا أيها الناس المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ربنا إنك أنت تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Untuk para jamaah yang ingin membantu dakwah daripada Majelis Ta'lim Hifdzul Jannah, bisa dibantu follow akun Instagramnya yaitu @majlis_miftahul_jannah 22. Itu adalah sebagian daripada membantu dakwah daripada Majelis Ta'lim ini. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.